dianjurkan untuk memboikot barang, ya, memboikot barang dari orang-orang Israel. Nah itu ada beberapa pendapat ulama dan saya setuju untuk ikut memboikot. Ya, kita memboikot itu bukan berarti mau melemahkan ekonomi mereka. Itu bukan tujuan satu-satunya itu. Oh, kita boikot supaya mereka rugi. Itu tidak ada artinya buat mereka. Mereka soge-soge Pak, Yahudi memang kaya mereka. Ya tidak terlalu ngefek buat mereka. Mereka masih punya sumber dana yang lain, ya. Tapi bukan berarti kita itu terus tidak memboikot. Karena satu diantaranya untuk menegaskan kita tuh di pihak siapa, kan begitu. Bagaimana saya bisa coba tolong contohnya tuh begini. Ketika saya keluar makan di luar, sedangkan mungkin istri saya di rumah sudah 1 hari belum makan, kemudian saya makan di warung dengan enaknya. Bagaimana saya bisa makan dengan enak ketika istri saya di rumah belum makan? Istri saya belum makan, saya kok makan enak, itu gimana? Padahal itu cuma makan sama tidak makan. Bagaimana dengan percontohan, bagaimana saya bisa minum minuman buatan orang yang saudaranya membunuh saudara saya di Palestina? Ya tidak enak. Kafe mereka ya dihindari, rumah makan mereka ya dihindari. Koyok kau no tempat lain aja. Kan ada yang tidak peduli. Bukan begitu caranya. Begitu, bukan begitu. Ya begitu caranya. Mereka yang punya itu kan tertawa lihat Muslim ini. Anda bisa membayangkan, karena bagi orang Yahudi membunuh orang Muslim itu seperti jenengan nyemprot kecoa. Tidak ada di dalam hatinya ini manusia, tidak ada. Makanya mereka membunuh anak kecil, perempuan, orang tua, rumah sakit. Bagi mereka tidak ada artinya, karena ini ya seperti binatang. Bagi mereka tidak, sama sekali tidak akan ngefek. Ya, tidak akan ngefek bagi mereka. Kok gak tuh hati yo? Tidak punya memang. Kal an'am bal hum adall, seperti binatang tapi lebih parah. Allah yang bilang begitu. Ya, seperti binatang tapi lebih parah. Nah, bagaimana rasanya mereka menertawakan Muslim yang beli di kafenya dia? Bagaimana kira-kira dia gak ketawa kira-kira? Coffee shopnya mereka, ada yang terkenal itu kan. Orang beli minum di situ 100.000 kadang-kadang, 70.000. Ya, padahal kafenya Muslim banyak yang bagus-bagus. Nah, ketika kita beli kopinya mereka 70-80.000 per orang, dan mereka enggak ketawa kira-kira? Lihat Muslim ini. Mereka beli kopi dengan mahalnya di tempat kita, kemudian hasilnya ini saya pakai untuk membangun di tempat yang akan menyengsarakan. Selamat gak keliru ini. Yang menyengsarakan saudara-saudaranya sendiri. Ya ketawalah mereka lihat kita begitu. Ketawa mereka lihat kita tetap beli minumannya mereka. Ya tertawa mereka. Dan orang Islam ya. Lihat mereka beli di tempat kita dengan mahal. Ya, kan kan ada coffee shopnya mereka yang terkenal itu, saya tidak sebut nama di sini. Itu kalau mereka sudah bisa jadi member, naruh uang 100.000, nanti kalau kamu minum di sini harganya agak lebih murah. Itu lebih kaya dari hampir 85% bank yang ada di Amerika. Kenapa? Karena kalau bank itu kan harus memberi bunga. Lah ini tidak ada bunga. Orang yang masuk ke coffee shopnya, saya ikut member. Kalau saya jadi member mungkin saya bayarin 100.000, padahal minumannya mungkin 50 atau 60.000, kurang lebih segitu. Ada yang mahal juga. Ketika saya taruh uang saya di dunia ini, banyak orang begitu. Nah, itu uang yang masuk ke mereka itu sampai mungkin entah berapa triliun sudah, bukan miliar. Dan uang ini tidak perlu ngasih bunga dia. Makanya mereka itu coffee shopnya yang terkenal itu, gambarnya seperti Putri Duyung, itu mereka lebih kaya dari 85% bank-bank di Amerika. Kenapa? Karena dia tidak perlu ngasih interest, tidak perlu ngasih bunga. Understand? Nah, sehingga mereka tuh kayanya luar biasa, dan mereka sangat membantu ke Yahudi. Nah begitu, sehingga kita itu ya harus jangan minum di situ, supaya menunjukkan saya tidak rela itu. Saya makan enak, istri saya di rumah tidak makan. Suami yang baik, dia akan merasa tidak benar ya. Paling tidak saya take away, saya belikan sesuatu, supaya nanti saya pulang istri saya kasih makan juga. Sing lanang mangan enak, sing wedok dikongkon poso. Ini bukan laki-laki yang baik ini. Begitu pula. Jadi untuk menunjukkan keberpihakan itu loh.
Saya tidak tega minum di tempat orang yang membantu untuk saudara saya dibunuh sama saudaranya. Ini Yahudi yang punya, akan hasil faedahnya diberikan ke Yahudi yang nembak saudara saya di Palestina. Bagaimana saya bisa enak minum ini? Maksud tidak ada naluri, nurani, tidak ada nurani, hati nurani sama sekali. Maksud enak saja minum itu? Kalau tidak, masa, aduh, tidak parah sekali ya. Parah sekali. Jadi jangan makan di restorannya, jangan minum di coffee shopnya, dan boikot barangnya. Tapi ini banyak pertanyaan juga, semua barangnya atau sebisanya? Banyak yang berpendapat semampu kita, karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur tidak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun, satu orang kalau tidak pakai sabun produksi mereka, dia tidak cocok, badannya jadi sakit. Kalau misalnya terpaksa, ya biar dipakai, tidak apa-apa, kan begitu. Ada beberapa yang tidak ada alternatifnya. Darurat, iya, jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, ya lebih baik alternatifnya. Begitu ceritanya. Sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu, ya, solidaritas. Muslim di sana sakit, saya seneng di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi. Oh tidak mau saya, tidak mau. Kemudian apa yang diboikot? Ya, yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya Muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya Muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya Muslim. Rasanya kurang enak, aduh, tetep pesek, nggak usah pakai bergaya sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi terus mancung dan tidak. Minumlah kopi buatan saudara Muslim kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu, ya. Selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru, oh kita merayakan tahun baru, lah itu kan tahun barunya mereka. Nah itu jangan, itu. Ya, tahun baru saya 1 Muharram loh, 1 Muharram Pak. Jangankan pakai mercon, pakai basoka kalau perlu. 1 Muharram kita rayakan, ayo, enggak apa-apa. Berbahagia 1 Muharram ini, alhamdulillah dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah kemudian ada petasannya misalnya. Atau saya berbahagia dengan mengadakan acara Maulid Nabi, atau saya berbahagia dengan bakti sosial. Saya bahagia tahun 1 Muharram, bulan 1 Muharram, tanggal 1 Muharram masuk. Baik. 31 Desember, oh tidak, itu amalan mereka. Tahun boikot barangnya, 31 Muharram paling ngarep, 31 Desember paling ngarep, ceklandas. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amal-amal mereka yang macam-macam yang lain-lain, happy birthday to you. Belum merayakan ulang tahun itu tidak apa-apa, pokoknya jangan niru gaya mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am, itu kata Nabi Muhammad, memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Tidak apa-apa, tapi jangan pakai lilin kemudian ditiup, make a wish. Berdoalah kamu. Apa? Berdoa kemana? Ya itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah, kalau kita undang makan saudara-saudara, misalnya khutmul Quran, atau wis duduk-duduk aja wis. Duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan, cukup, tidak apa-apa. Walaupun misalnya tidak ada acara maulid gede-gedean terop-teropan, tidak apa-apa. Ngundang saudara-saudara makan atau mentraktir, ayo bolo-bolo saya traktir makan di sebuah warung Muslim di sini, ayo datang-datang ini karena saya tasyakuran sama Allah, karena saya diberi tambahan umur, sekarang saya syukur dengan ngajak jenengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita dimanapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah, wis monggo makan, itu cukup, itu sudah termasuk baik. Tapi pakai niup lilin, panjang umurnya, oh tambah pendek kok. Kok tambah panjang? Tambah pendek gorodok Pak. Tambah pendek, tambah cepat mati. Ya kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah. Kan tambah pendek. Tahun depan. Nah, kalau nyanyi pendek umurnya, nah itu enggak apa-apa. Karena tepat. Iya, ya begitu. Amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah, terus kalau kita melihat teman kita ada yang tidak mau boikot, sudah biarkan.
Nggak usah kamu itu nggak usah. Akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh, dia tidak mau boikot, ya sudah. Saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini. Kalau tidak boikot, sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah. Ya saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya, orang yang benar-benar keroso, sumpah hari-harinya itu ingat Palestina itu. Sumpah hati-hatinya. Hari-harinya itu sumpah, hatinya ini seperti ada yang nyantol, tidak bisa lepas begitu loh. Dan jangan terus langsung kita bangga nanti kalau ayo diserukan gencatan senjata oleh beberapa negara dari PBB yang akan mendamaikan. Kalau mau disuruh berhenti dari dulu bisa, Pak. Enggak seakan-akan yang mendamaikan mereka lah. Selama diantem ini apa kabar PBB, Persatuan Baris Berbaris ini mana kabar? Apa kabar? Tidak ada kabar. Tidak ada kabar, diam. Ya, tidak ada kabar. Jadi kita harus punya rasa ghirah, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al muslim kal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satunya harus sakit. Ya, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau tidak merasa sakit, ya walaupun tidak merasa harus sakit gimana, cuma paling tidak ada rasa tidak senang lah di hati, mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.